Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur dan bersuka cita karena hari ini kita bisa berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Saya berharap kita di dalam keadaan sehat di tengah pandemi saat ini yang kita doakan bisa cepat berlalu. Saya mengajak kita untuk siapkan hati kita dan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Engkau Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, bahkan sepanjang tahun ini Tuhan, di mana ini adalah akhir minggu daripada bulan Januari, kami bisa terus melihat bahwa rancangan Engkau luar biasa bagi hidup kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman Engkau, biarlah firman Engkau bisa menuntun kami, membuat kami makin mencintai Engkau dan beriman kepada Engkau. Sertai hamba-Mu Tuhan, biarlah apapun yang hamba katakan Tuhan, itu adalah isi daripada hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selama beberapa minggu kita sudah belajar bahwa rancangan Tuhan itu lebih tinggi dibanding rancangan manusia. Seperti salah satu karya di Jepang yang kita bisa lihat bahwa manusia di dalam hidupnya selalu mempunyai rancangan. Manusia di dalam hidupnya selalu mempunyai plan. Kalau di sini gagal, kalau rancangan yang pertama gagal, selalu ada rancangan berikutnya. Tetapi sekali lagi rancangan Tuhan jauh lebih tinggi daripada rancangan kita manusia. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 yang menjadi ayat tema kita dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Hari ini saya akan lanjutkan khotbah minggu kedua, beberapa minggu yang lalu daripada Bapak Pendeta Frankie Lumenta, di mana beliau membahas Yesaya 50 sampai Yesaya 55. Di mana menjelaskan bagaimana Tuhan memberikan harapan kepada Israel, hope for Israel. Dan saya akan lanjutkan di pasal 56 hingga 59, di mana bahkan rancangan Allah bagi umatnya jauh lebih besar dan lebih luar biasa lagi. Yaitu bukan hanya bangsa Israel yang mendapatkan harapan. Namun sekarang harapan itu adalah untuk seluruh bangsa. Hope for all nation. Maka itu judul khotbah saya hari ini adalah harapan bagi seluruh bangsa. Mari kita lihat bersama-sama. Di Yesaya 56 ayat 7 dikatakan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi seluruh bangsa. Kita bisa lihat bahwa mereka di sini adalah orang-orang lain di luar daripada bangsa Israel. Dan kita termasuk di dalamnya. Tuhan mau nyatakan bahwa akan ada rumah doa bagi seluruh bangsa, bagi manusia yang ada di bumi. Yang artinya berbicara bahwa keselamatan bagi bangsa sekarang telah dinyatakan. Ini adalah tentang evangelistik ke seluruh dunia, di mana gospel, keselamatan itu akan disebarkan. Ada beberapa kali kata orang asing muncul di pasal 56 ini. Hingga di ayat 7 tadi kita bisa lihat, mereka, yaitu orang-orang asing, akan mendapatkan keselamatan, mendapat harapan, dibawa ke gunung Tuhan. Kata orang asing dalam bahasa aslinya adalah Ben Nekar, yang artinya adalah anak, orang-orang, dan bangsa-bangsa. Jadi bayangkan bahwa rancangan Tuhan yang lebih tinggi itu adalah bangsa Israel bisa menjadi contohan bagi bangsa-bangsa. Dan keselamatan diberitakan hingga ujung bumi. Namun yang menyedihkan, rancangan yang luar biasa ini dihalangi oleh perilaku yang salah oleh bangsa Israel. Yang menyedihkan adalah di Yesaya 56, kita akan melihat juga bagaimana keselamatan bagi bangsa-bangsa bisa terhalangi. Hal yang sama di dalam buku Lukas 19, di mana kata yang sama mengenai rumah doa juga muncul. Diceritakan Tuhan Yesus mengusir orang-orang dari bait Allah yang berjual
beli di halaman bait Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan melakukan tindakan tersebut? Mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah. Jawabannya sangat simpel. Adalah karena keselamatan bagi bangsa lain ditutupi oleh tindakan mereka. Rumah doa yang Tuhan harapkan menjadi terang, justru menjadi sarang penyamun kalau di Lukas. Atau sama dengan sarang bandit. Atau tempat di mana seorang penjahat bersembunyi. Hari ini sama seperti kita. Di rumah Tuhan. Apakah kita menghalangi keselamatan bagi orang lain? Karena kejahatan yang disembunyikan. Dan inilah yang akan kita sama-sama belajar bagaimana harapan Tuhan untuk bangsa Israel agar mereka menjadi harapan bagi bangsa-bangsa bisa terjadi. Dan kita akan belajar bagaimana harapan itu juga dihalangi oleh perilaku yang salah. Ada 3 alasan di mana Israel ataupun kita bisa menjadi penghalang, justru menjadi penghalang keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kita lihat satu persatu di dalam pasal 56, 57, dan 58. Yang pertama adalah terjadinya krisis atau krisis yang terjadi. Krisis di sini di pasal 56 bukan tentang bangsa Israel yang mengalami krisis pangan, bukan. Atau penyakit, bukan. Atau pandemi seperti saat ini, bukan juga. Atau mungkin tentang keadaan kesejahteraan mereka, bukan. Krisis yang terjadi yang pertama adalah mengenai kepemimpinan. Di ayat 9-10 di buku Yesaya, dikatakan, hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa, mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyalak, mereka berbaring, melamun dan suka tidur saja. Terjadi yang namanya kepemimpinan fasik. Di Yesaya pasal 56. Dan ada 3 hal yang menjadi contohnya. Fakta pertama yang terjadi adalah kepada kepemimpinan saat itu, pemimpin yang seharusnya menjadi pengawal umat Tuhan, justru adalah orang-orang buta. Saya bayangkan ya, contohnya jika hari ini pengawal Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia adalah orang-orang buta. Bayangkan pas pampres, yang bajunya sangat-sangat bagus pakai jas, yang tugasnya adalah mengawal orang penting, mereka adalah orang-orang buta. Bagaimana nasib presiden itu? Sedikit melangkah, mungkin mati. Atau bayangkan kawanan domba yang dijaga oleh orang-orang buta. Yang mungkin sadar dalam sehari mungkin dombanya sudah banyak yang hilang. Di mana penjagaan? Dan bayangkan ini adalah pemimpin umat Israel pada waktu itu. Selain mereka buta, dikatakan juga mereka tidak tahu apa-apa. Bayangkan juga orang yang memimpin adalah orang yang tidak mencintai firman Tuhan. Bahkan tidak tahu akan firman. Mengajar sembarangan, ajaran yang diajarkan mungkin malah jauh daripada kebenaran. Lalu apalagi mereka adalah anjing bisu. Yakni saat ada kejahatan dan hal buruk terjadi, mereka diam aja. Orang berbuat dosa, diamin aja. Lalu berikutnya mereka malas. Seorang pengawal atau bahasa aslinya adalah watchman, yang seharusnya berjaga-jaga, kerjaannya adalah tidur. Bagaimana nasib jagaan si pengawal tersebut? Inilah fenomena yang terjadi pada masa itu. Di buku Yesaya. Dan inilah yang menghalangi keselamatan bagi seluruh bangsa. Di ayat berikutnya dikatakan anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itu adalah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini. Dan lebih hebat lagi. Yang berikutnya adalah
Dikatakan pemimpin pada waktu itu seperti anjing-anjing pelahap. Mereka bukan sekedar pemimpin. Dikatakan mereka adalah gembala. Bayangkan kalau hari ini kepemimpinan di dalam gereja seperti ini. Dikatakan tidak tahu kenyang, yang berarti tidak ada penguasaan dirinya. Suka mengambil jalan sendiri, cara sendiri, mengejar laba, dan dikatakan tiada terkecuali semua pemimpin di Israel pada masa Yesaya. Seperti itu. Betapa bobroknya kepemimpinan yang terjadi. Dan dengan semua hal yang terjadi, bagaimana mungkin pertanyaannya bangsa di luar Israel bisa melihat terang kalau pemimpin saja seperti ini. Yang dimana harusnya mereka menjadi harapan bagi seluruh bangsa. Alasan pertama yang menghalangi adalah karena pemimpin-pemimpin yang fasik. Kita bisa lihat salah satunya adalah pencari laba, tadi dikatakan. Padahal sebelumnya pada zaman Nehemia, para imam Lewi yang berarti pemimpin-pemimpin justru hidup sederhana. Mereka tidak mengejar laba. Hingga akhirnya banyak juga yang mencari kerja karena kesederhanaan yang mereka alami. Makanya Nehemia sempat marah karena orang-orang Lewi balik bekerja ke ladang karena masalah kesejahteraan. Fast forward, kita move kepada zaman Yesus. Semua pemimpin agama tiba-tiba kaya raya. Banyak mereka yang punya kolam berenang di rumah pada waktu itu. Dan pada waktu itu hanya orang elit saja yang mempunyai fasilitas seperti itu. Makanya pada zaman Yesus pula diceritakan dia bertemu dengan seorang pemuda kaya, kita tahu ceritanya. Yang bertanya akan keselamatan dengan panggilan the rich young ruler. Yang kita tahu dia ini melakukan segala perintah Tuhan. Artinya dia umat Allah dan pemimpin juga karena disebut rich young ruler. Atau salah satu pemuka agama pada waktu itu. Pada zaman itu kalau kita pikir pemuda ini kaya karena bisnis mungkin dia karena jualan atau hal yang lain. Faktanya di Yerusalem yang berkuasa pada waktu itu adalah bangsa Romawi. Dan yang kaya raya rata-rata adalah pemuka agama Yahudi. Pemimpin muda itu bertanya kepada Yesus, Tuhan perintah mana yang belum saya lakukan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati ayah ibumu. Semuanya telah kuturuti Tuhan, apalagi yang masih kurang? Kita bisa melihat kesombongannya makin menjadi ketika pengaruh mencintai laba merusak hatinya. Namun Yesus memilih datang dalam kesederhanaan, kita tahu. Dan kita sekarang mengerti bahwa mengapa Tuhan memilih jalan kesederhanaan. Karena sudah dibuatkan, pemimpin-pemimpin yang fasik akan kekayaan akan menghalangi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dan Yesus mengajarkan kebenaran tentang apa itu kepemimpinan yang sejati. Berikutnya, di ayat 1 di pasal 57 dikatakan orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh karena merajalelanya kejahatan tercabutlah nyawa orang benar. Berikutnya adalah waktu orang benar tidak ada yang memperhatikan hingga binasa. Orang yang tidak diperlakukan adil dibiarkan. Membiarkan orang-orang bergumul. Membiarkan orang berbuat dosa. Hingga akhirnya orang benar, yang tadinya benar, binasa. Hingga mungkin pola pikir yang dimiliki adalah berpikir akan keselamatan masing-masing aja lah. Di ayat 3 di pasal ini dikatakan mereka seharusnya memberi harapan. Bahkan kepada anak-anak perempuan sihir. Maksudnya apa? Anak-anak perempuan sihir kan artinya adalah orang-orang berdosa di luar Tuhan. Dan seharusnya inilah yang namanya harapan. Pendosa mendapatkan harapan di gereja, bukan pendosa mendapatkan penghakiman. Sementara orang benar dibiarkan binasa. Desain Tuhan yang diharapkan, yang Tuhan harapkan adalah
orang benar diperhatikan dan orang berdosa mendapatkan harapan. Di ayat 4 bahkan sampai level di mana masing-masing umat pada waktu itu saling mencemooh satu dengan yang lain. Kita bisa lihat ya, pola pikir yang terjadi adalah pola pikir apatis. Yang membuat bahkan bukan hanya keselamatan di luar Israel, namun di dalam Israel pun bisa hilang. Apa sih yang membuat orang mulai apatis? Kebanyakan yang paling sering adalah penyebabnya karena toleransi yang salah sasaran sebenarnya. Toleransi dosa, toleransi kemunafikan yang terjadi. Ya udahlah, terserah dialah. Toleransi keegoisan. Pembiaran dengan berpikir, ya udahlah, urusan masing-masing, kita ngurus hidup masing-masing aja sudah susah. Bahkan hingga tanpa sadar, tidak lagi memperdulikan satu dengan yang lain. Hingga akhirnya tenggelam, bahkan binasa. Alasan yang kedua, Israel tidak bisa menjadi harapan atau terang bagi bangsa-bangsa adalah di mana ketidakadilan terjadi, dosa terjadi, namun mereka apatis. Mereka tidak memperdulikan satu dengan yang lain. Berikutnya, yang terakhir kita bisa lihat di pasal 58 ayat yang pertama dikatakan, serukanlah kuat-kuat. Janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Yang terjadi adalah berikutnya orang tidak lagi speak the truth. Bicara kebenaran di dalam kasih. Speak the truth in love. Tidak berani bicara apa yang benar. Menahan diri, mungkin berbicara tapi hanya dalam hati. Kok dia begini ya? Tapi tidak berani untuk bisa menegur satu dengan yang lain. Sehingga merajalela ketidaksalehan pada masa itu. Bayangkan keadaan umat Israel waktu itu, mereka bisa memilih penjahat dibandingkan yang membawa kebenaran. Kita tahu contohnya adalah waktu Yesus. Awal dari penginjilan Yesus juga yang dilakukan adalah hal-hal persuasif. Mengajak orang untuk bertobat, hingga menjelang akhir dia sangat-sangat speak the truth. Karena dia mau kebenaran itu diungkapkan. Makanya kata-kata celakalah kamu, keturunan ular beludak, itu muncul. Karena Yesus tahu, Yesus mau mengajarkan bahwa kita harus speak the truth in love. Dikatakan di ayat berikutnya, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti sekarang inikah suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Berikutnya adalah kita bisa lihat. Yang terjadi adalah liturgi agama dilakukan. Kebiasaan, kerohanian dilakukan. Namun dosa tetap jalan. Hingga bahkan beradu pendapat, saling serang, bahkan hingga berkelahi. Bertinju sesama umat Tuhan. Yang terakhir, yang membuat Israel tidak bisa menjadi harapan atau terang bagi bangsa-bangsa adalah orang tidak lagi speak the truth. Hingga kesalehan sejati berubah menjadi kesalehan yang palsu. Hingga kerohanian yang sejati berubah menjadi kerohanian yang munafik. Jadi hari ini bagaimana kita bisa menjadi terang bagi semua bangsa? Yang pertama adalah spiritual leadership. Mungkin kita berpikir, ini kan hanya untuk seorang pemimpin. Karena pada waktu itu adalah pemimpin yang ditegur. Namun nyatanya sebagai orang percaya, ini adalah panggilan kita, saudara-saudari. Di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan kita ini umat Tuhan, bahkan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Hari ini bagaimana kita memimpin hidup kita? Kita lihat hidup kita sendiri. Bagaimana kita memimpin hidup kita? Bagaimana kita mengawal hidup kita dengan benar? Mengawal hidup kita dengan tidak buta dikatakan. Untuk anak-anak teens dan kampus, anak-anak muda.
Bagaimana kita memimpin waktu kita dalam kuliah, belajar, mengatur prioritas hidup kita. Jangan sampai justru kita sebagai murid Tuhan tidak lagi menjadi terang dan harapan bagi teman-teman kita. Karena memang kita tidak memimpin karakter kita. Perilaku kita jauh daripada kebenaran. Perilaku kita jauh daripada kata murid-murid Tuhan. Begitu juga di rumah, bagaimana kita sebagai anak. Bagaimana kita menghormati orang tua kita. Untuk kita yang muda bukan berarti tidak bisa menjadi terang, teman-teman. Hindari yang namanya hidup auto mode atau mode otomatis. Tren kemana kita otomatis ikut. Mood kemana kita otomatis ikut. Feeling kemana kita otomatis ikut. Kesenangan menurut dunia arahnya kemana kita otomatis ikut. Dan tidak ada lagi yang namanya pendirian. Makanya zaman sekarang banyak anak muda yang kehilangan jati dirinya. Tuhan katakan berdirilah teguh. Pimpin hidup kita bahkan sedari muda. Pimpin hidup kita dengan sadar. Karena jangan sampai sudah 10 tahun ke depan lewat nanti. Lalu kita lihat hidup kita kok begini-begini saja. Padahal yang terjadi adalah hidup kita memakai mode otomatis tadi. Teman-teman single yang sedang bekerja, bagaimana kita memimpin hidup kita dalam dunia kerja? Kedisiplinan kita, sikap kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kasihi, bagaimana hari ini kita memimpin keluarga kita? Bagaimana kita memberi contohan? Kita larang anak kita, nak, kamu jangan merokok ya. Sembari kita sendiri melakukan hal tersebut. Bagaimana bisa itu diteladani oleh anak-anak yang melihat orang tuanya seperti itu? Untuk pemimpin-pemimpin rohani, baik kita yang memimpin di sebuah grup kecil, grup besar, saya juga sebagai seorang pendeta, kita yang membimbing orang, kita yang mengajar orang lain firman Tuhan, mendapat kesempatan untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Pertanyaan paling dasar untuk kita adalah bagaimana keadaan kita hari ini kalau ditanya mengenai kerohanian kita. Apakah hari ini kita spiritual? Kepedihan atau kesedihan terbesar kekristenan adalah waktu pemimpin tidak lagi memimpin dengan hidup takut akan Tuhan. Orang buta tidaklah mungkin menuntun orang buta di jalan yang benar, sudah pasti. Yang ada hanyalah berujung kepada kesia-siaan. Maka dari itu mari cek kembali keadaan kerohanian kita, saudara-saudari. Dan jauhilah kualitas pemimpin-pemimpin yang fasik. Berikutnya adalah support one another. Ketika orang benar memperhatikan satu sama lain, membantu satu sama lain untuk hidup saleh, itulah rancangan Tuhan yang Tuhan inginkan. Ketika orang benar-benar mau memberikan bantuan kepada orang lain. Inilah sikap yang dikehendaki Tuhan. Yaitu kerohanian membuahkan kasih kepada sesama. Dikatakan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Dan mematahkan setiap kuk supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa mereka ke rumahmu, orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Dikatakan dapat membuka belenggu kelaliman, melepas tali kuk, bahkan mematahkannya. Waktu apa? Waktu kita support one another. Mengasihi satu sama lain. Dan bahkan menjadi harapan bagi seluruh orang yang membutuhkan. Saya pribadi sangat bangga dan terinspirasi dengan Hope Indonesia. Bahkan juga Hope Worldwide. Kita tahu Hope telah banyak membantu orang-orang. Mulai dari yang berkekurangan, yang membutuhkan bantuan juga saat terjadinya bencana, dan banyak lagi. Dan saya juga bersyukur di kampus ministry banyak inspirasi, teladan yang kami ambil juga. Dan ini ingin terus meneladani
Yang kami lakukan adalah mau terus melakukan kasih terhadap semua orang. Menjadi harapan bagi seluruh bangsa. Ini foto salah satu kegiatan di mana teman-teman di kampus waktu itu menggalang dana dan memberi. Bahkan tahun lalu, saya bangga dengan teman-teman muda ini karena mereka kembali memberikan sebagian apa yang mereka miliki untuk merayakan Natal bersama anak-anak di panti asuhan. When we support one another, bukan hanya kita, bahkan orang di luar Kristus dapat mendapatkan harapan itu. Yang ketiga adalah waktu kita striving for righteousness. Karena kebenaran dan terang pastinya akan berdampak. Mengejar kebenaran dengan berbicara kebenaran, namun juga dengan kasih. Hari ini coba kita pikirkan sama-sama, pilihan mana yang mau kita ambil. Berada di dalam pertemanan, keluarga, saudara, di mana mereka sangat menerima kita apa adanya. Mau kita buat kesalahan, kebodohan, kecurangan, kemunafikan, bahkan kekejian, mereka tetap menerima kita dengan mengatakan gak apa-apa. Just be yourself. We love you. Itu adalah yang pertama. Atau berada di dalam lingkungan kedua, di mana pertemanan, kekeluargaan, saudara, mereka juga menerima kita bukan sekedar apa adanya. Karena waktu mereka melihat kita melakukan kesalahan, mereka menuntun kita ke jalan yang baik. Mereka menuntun kita ke jalan yang benar. Waktu kita melakukan kebodohan, kecurangan, kemunafikan, kekejian, mereka berani menegur, memberi arah yang benar. Tapi dengan tetap menerima kita, dengan tetap mengasihi kita, dan mengatakan, I love you. I really love you. Makanya saya peduli akan hidupmu. Pilih lingkungannya seperti apa. Karena zaman sekarang kata mencintai sudah berubah menjadi membiarkan. Benar ya? Kata mencintai lebih kepada saya terima dia apa adanya kok. Tapi itulah standar dunia dalam mencintai. Pakai standar Tuhan, di mana mencintai artinya benar-benar peduli. Benar-benar mau orang itu menjadi lebih baik. Dikatakan di Amsal 27 ayat 5, lebih baik tegurannya nyata-nyata. Lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Teguran terang-terangan bukan berarti depan banyak orang kita menegur. Ada orang banyak kita tegur kesalahan orang lain, bukan seperti itu. Melainkan yang nyata adalah dengan motif karena kita mengasihi orang tersebut. Bukan menjatuhkan, bukan juga membalas sakit hati yang pernah kita alami. Terus terang kalau hari ini ada orang yang kita kasihi di dalam pilihan hidupnya, belok kiri adalah maut, belok kanan adalah kehidupan. Tidak mungkin kita bilang, ya udah terserah kamu pilih yang mana. Sudah pasti kan? Kita pasti memberikan solusi dan arahan. Lalu ada kata lagi di sana, kasih yang tersembunyi. Apa maksudnya? Adalah sikap seseorang yang tidak yakin bahwa teguran adalah salah satu bagian daripada kasih. Jadi dia sembunyikan kasih itu. Allah Maha Kudus dan Allah yang penuh kasih adalah Allah yang menegur juga. Sebuah bangsa yang dulu menjadi bangsa pilihan dan akan menjadi contoh bagi dunia, dikasihi Tuhan, diselamatkan Tuhan, namun juga ditegur oleh Tuhan, yaitu Israel. Mengalami banyak kasih Tuhan, mengalami banyak juga teguran kasih karena Tuhan mau mereka diselamatkan, saudara-saudari. Teguran terang-terangan adalah bentuk pencegahan karena mencegah lebih baik. Pada akhirnya juga saat seseorang ditegur, tidak mendengarkan, tidak memperdulikan, satu saat dia akan sadar. Dia akan mengerti bahwa dia bersyukur. Ada arti daripada teguran itu. Saya adalah seorang bapak baru. Anak saya namanya Ruby, umurnya masih sangat kecil, jalan 3 bulan. Dulu saya pikir juga teguran dari orang tua saya, waktu saya juga masih kecil, adalah hal yang sangat saya tidak sukai. Hingga saya sadar akhirnya saat ini banyak kesalahan yang saya bisa hindari. Karena mereka mengasihi dengan menegur saya. Seorang bapak
Waktu anaknya sekolah dasar tiba-tiba melakukan hal yang tidak baik anaknya. Memukul temannya. Tidak mungkin dia tidak memaafkan kesalahan anaknya, benar ya? Tetapi di saat yang sama juga, tidak mungkin bapak tersebut tidak mendidik dan menegur anaknya. Sama seperti kita juga, sama seperti harapan Tuhan bagi seluruh orang percaya. Setelah kita belajar dari pasal 56 sampai 58, pasal 59 di buku Yesaya menjadi lebih jelas. Di pasal 59 dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan. Dosalah yang menghalangi. Dan lebih dalam lagi memang dosa kita sendiri yang menghalangi keselamatan diri sendiri. Tapi lebih dalam lagi, dosa kita jugalah yang menghalangi keselamatan bagi orang-orang lain. Hari ini Tuhan mau kita menjadi harapan dan terang bagi bangsa-bangsa. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bersama-sama hidup dalam firman-Nya. 3 hal utama sudah kita bahas yang menghalangi bangsa Israel dan kita untuk menghalangi keselamatan orang-orang lain. Yang sebenarnya diwakilkan oleh salah satu hal utama, yaitu adalah amnesia identitas. Lupanya kita tentang identitas kita sebagai murid Tuhan. Hilangnya identitas karakter Kristus yang merusak jalan di mana kita bisa menjadi harapan bagi orang-orang. Saya mengajak kita untuk memimpin kerohanian kita dan hidup kita. Pimpin hidup kita dengan benar sesuai firman Tuhan dan jauhilah kefasikan. Yang kedua, let's support one another. Topang satu sama lain, menyemangati satu sama lain di tengah keadaan yang gak gampang ini. Sesama orang benar memperhatikan bukan hanya ekonomi, dosa. Kita juga mau membantu orang untuk bisa lepas daripada dosanya. Kepada orang di luar Tuhan, memberikan harapan, bukan menghakimi. Dan yang terakhir, bicara, berdiri kepada kebenaran Tuhan, striving for righteousness. Bagi kita yang sedang bergumul, apakah hidup berjalan dengan Tuhan adalah keputusan yang paling tepat? Saya mau katakan jawabannya adalah sangat tepat. Harapan ada di dalam Tuhan. Gunakan kesempatan ini melihat bahwa ada rancangan keselamatan bagi kita semua. Bagi kita yang sedang belajar firman lebih dalam, terus kejar pengenalan akan Dia. Hari ini kita yang menjadi murid-murid Tuhan, orang-orang percaya, Tuhan memiliki rancangan luar biasa, yaitu kita menjadi harapan. Karena menjadi murid Tuhan, hidup kita bukan lagi tentang kita, tapi tentang Dia. Anda dan saya berharga di hadapan Tuhan. Dengan misi yang lebih berharga, yang lebih mulia, yaitu rancangan Tuhan bagi seluruh manusia. Agar manusia bisa mengenal siapa Tuhan dan mendapatkan keselamatan. Semoga ini bisa membantu kita untuk bisa bertobat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Ini kami Tuhan, utuslah kami sebagai orang-orang yang mau mengejar Engkau, menjadi harapan bagi seluruh bangsa. Bantu kami untuk bisa memimpin hidup kami Tuhan. Bantu kami untuk bisa saling mengasihi dan berdiri kepada kebenaran Engkau. Biarlah kami bisa menjadi murid dan terang dimanapun kami berada, di tengah keadaan yang gak mudah ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami mau serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.